Pesannya kok lama, Om? Berapa hari siap kirim, Berapa hari Om? siap kirim, Om? Pesanan saya sampai mana, Om? Berapa hari siap kirim, Om? Pesannya kok lama, Om? Pesannya kok lama, Om? Berapa hari siap kirim, Berapa hari Om? siap kirim, Om? Ceritanya kurang rapi, Om. Volumenya kurang menarik, Om. Pesannya kok lama, Om? Berapa hari Pesannya kok lama, Om? Pesannya kok lama, Om? Pesanan saya sampai mana, Om? Berapa hari siap kirim, Ceritanya Om? kurang rapi, Om. Dari tim produksi sendiri sebelum mesin datang, karena memang sudah direncanakan sebelumnya ya, jadi kita mempunyai tambahan 5 mesin. Jadi dari produksi sendiri yang pertama menyiapkan bahwa yang jelas ada beberapa mesin yang nantinya kan dirubah itu dalam artian yang semulanya dipakai jadi nggak dipakai karena atas kedatangan mesin ini. Jadi personilnya itu sudah kita atur sedemikian rupa untuk mesin yang baru ini ketika sudah diinstalasi maka langsung siap running. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga kita sudah mempersiapkan juga setelah adanya kedatangan di 5 mesin ini, efeknya akan seperti apa. Pastinya efek atas outputnya itu kan akan lebih besar daripada biasanya. Oleh karenanya juga kita harus membuat penyeimbangan output juga di divisi setelahnya. Di pressing, di cutting printing, dan juga di jack drop. Kalau pengaruh terhadap ritme sendiri ya, pengaruh terhadap ritme itu yang jelas yang semula di April ini kita mempunyai minus rekap yang banyak ya, itu semuanya jadi terpangkas lebih cepat. Jadi seperti tercatat pada tanggal 21 April waktu mesin datang itu, di antrian printing itu kita punya kurang lebih 460 lusin antrian printing. Kemudian dalam waktu 3 hari kita sudah bisa memangkas dan sekarang antriannya itu cuma tinggal di 250 lusin. Jadi ada 100 sampai 110 lusin yang terpangkas. Itu pun nantinya ketika misalnya digunakan terus-menerus maka nantinya printing itu akan menempel ketat pada proses QC layout. Menempel ketat itu dalam artian apa yang sudah dikerjakan oleh QC layout tanpa harus menjadikan sebuah antrian itu akan langsung dikerjakan. Jadi tanpa antrian, Pak. Kalau target ke depan, karena memang nantinya itu akan terbaca di tabel pelangi adalah proses by proses yang ada di produksi itu hanya akan menempel dari proses sebelumnya. Jadi, apa yang menjadi output dari proses sebelumnya akan langsung dikerjakan tanpa harus menjadikan sebuah antrian. Maka nantinya itu proses kedepannya kita juga akan kerjasama dengan finishing ya dari Om Tommy sebagai manajernya untuk pengoptimalisasian di output jahit dan output QC. Ketika misalnya output jahit dan output QC itu juga sudah baik, lebih besar lagi, maka targetnya adalah tetap 10 hari siap kirim akan kita unggahkan ke jaringan. Jadi nantinya akan kita buat suatu keyakinan dan itu sudah terlihat di tabel pelangi ya. Sebelum mesin printing datang, sistem menyatakan ketika melakukan inputan pada hari di mana mesin printing belum datang, itu kan ada di 16, 17, sampai 18 hari. Nah, kalau per hari ini, itu sudah di 14 hari siap kirim. Nah, tidak menutup kemungkinan karena memang di QC ini hanya di rekap ramping, hari ini misalnya nanti sudah bisa selesai rekap, maka akan terpangkas lagi menjadi di 13 hari siap kirim dengan adanya penambahan inputan yang baru. Nah, progres seperti ini yang kita harapkan. Ketika mesin printing ini sangat dominan sekali untuk menyumbang suplai output, jadinya nanti ke belakangnya, ke proses selanjutnya sampai dengan finishing itu juga bisa mengikuti, Mbak. Nah, ketika ini terjadi terus-menerus setiap hari, walaupun tidak instan ya, mungkin butuh waktu beberapa hari atau 1 minggu, tapi nextnya di Mei nanti kita pengennya sudah bisa tembus di 10 hari siap kirim. Untuk di printing sendiri saya rasa dengan inputan yang kita terima sekarang sudah tidak ada masalah. Kemudian untuk di pressing kita harus menyesuaikan output yang dihasilkan oleh printing. Bagaimana penyesuaiannya? Jadi kita akan menyamakan kuotanya karena seperti yang saya sampaikan tadi, supaya tidak terlalu menimbulkan antrian pekerjaan lebih dari 1 hari, maka
apa yang sudah dikerjakan oleh printing menjadi output itu akan menjadi input dari pressing dan langsung akan dikerjakan. Nah, di pressing sendiri kita menambahkan karyawan saat ini. Ya, kurang lebih kita kemarin efektifnya menambahkan 1 tim karyawan lagi menjadi 6 tim. Jadi ada 6 mesin yang kita operasionalkan lagi dengan harapan yaitu tadi setiap pekerjaan printing langsung dikerjakan. Selesai dari pressing juga tidak harus nunggu di antrian cutting. Langsung dikerjakan check drop. Makanya mungkin kalau dari jaringan semua yang memperhatikan tabel pelangi di 2 hari belakang ini, kenapa kok selesai printing itu tiba-tiba besok hari sudah masuk jahit, padahal melewati pressing, cutting, dan check drop. Nah, itulah yang dinamakan proses di mana estafet jemput bola ditempel ketat tadi, Mbak. Jadi apa yang sudah menjadi output itu langsung dikerjakan di divisi selanjutnya, itulah terus yang dilakukan. Nah, makanya bisa terbaca seperti itu loh. Dalam 1 hari, nggak nyampe 2 hari kok pekerjaan saya, pesanan saya sudah sampai jahit. Nah, itu kan hal yang luar biasa sekali effortnya saat ini. Dan kami berharap nantinya dari finishing juga bisa support seperti itu. Nanti akhirnya bisa memunculkan yang kita harapkan yaitu jaminan di 10 hari siap kirimnya. Kalau komitmen sendiri tetap seperti yang disampaikan di-share oleh publisher ataupun market ya. Jadi setiap minggunya kita akan selalu mengkomitmenkan rekap berapa yang akan terselesaikan. Nah, kalau komitmen sendiri yang kita harapkan tadi Kak. Jadi kita pengennya 10 hari siap kirim itu bisa kembali lagi menjadi ritme reguler kita gitu. Karena apa? Kalau sudah 10 hari siap kirim itu sudah jaminan ke user ya. Untuk jaringan semuanya reseller, agen, branch, mereka akan lebih enak mengutarakan ke user untuk mempromosikan marketnya. Jadi 10 hari siap kirim itu bukan disampaikan secara promo enggak gitu, tapi memang realnya seperti itu dan itu akan meyakinkan ke user juga supaya sentimen dari user itu lebih meningkat lagi gitu. Untuk internalnya kita akan lebih kuat lagi ya dari manufaktur, terutama kalau dari saya sendiri di manufaktur harapannya banyak tim yang bekerja sama di manufaktur di sini, antar lini juga kita harap makin solid dan memang atas apa yang sudah diberikan manajemen saat ini sampai dengan kita investasi mesin segala macam, kita berharap seluruh pekerjaan diproduksi bisa tersuplai dengan baik, dikerjakan dengan baik. Karena apa? Kalau misalnya pekerjaan produksi itu dilakukan dengan baik, target atas durasi waktunya ditepati, maka ini bisnis yang menjanjikan sekali untuk para jaringan. Karena apa? Jaringan itu kalau namanya orang menawarkan suatu produk dan itu berdasarkan pre-order, yang dipegang adalah estimasi siap kirimnya. Jadi ketepatannya. Itulah makanya kenapa harapan saya nanti Regarsport dengan adanya investasi manufaktur seperti ini kita lebih baik lagi. Terus untuk jaringan juga apapun yang terjadi di kami, kita juga nggak tinggal diam. Bahwa memang setiap saat kita selalu memikirkan suatu strategi operasional, selalu memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mensuplai atas pekerjaan PO-PO-nya dari reseller, jaringan semuanya itu. Jadi seperti itu Mbak Atifah yang dari produksi bisa sampaikan, karena memang real keadaannya seperti itu dan bisa dilihat juga di tabel pelangi. Ya semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Pesannya kok lama Om? Berapa hari siap kirim, Berapa hari Om? siap kirim Om? Pesanan saya sampai mana, Om? Berapa hari siap kirim Om? Pesannya kok lama Om? Pesannya kok lama Om? Berapa hari siap kirim, Berapa hari Om? siap kirim Om? Ceritanya kurang rapi Om. Promonya kurang menarik Om. Kok lama Om? Berapa hari siap Pesannya kirim? kok lama Om? Pesannya kok lama Om? Pesanan saya sampai mana, Om? Berapa hari siap kirim Ceritanya Om? kurang rapi Om.